Makanlah. Inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan meminumnya lagi sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama kamu di dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka ia berkata kepada murid-muridnya, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali aku tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Biarpun aku mati bersama-sama engkau, aku tidak menyangkal engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Maka mulailah hatinya sedih dan gentar. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersama dengan aku. lalu ia maju sedikit, sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu dapat berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. lalu ia pergi kedua kalinya untuk berdoa. Katanya, Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tak menghilang, kecuali apabila aku meminta, jadilah kehendak. dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk ketiga kalinya berdoa, mengucapkan doa yang sama juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, Tidurlah dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada
mereka. Orang yang akan mencium, itulah dia. Tangkap aja. Lalu dia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi. lalu menciumnya, tetapi Yesus menjawab. Untuk itu kau engkau datang. Ketika itu juga mereka memegang Yesus, menangkapnya. Tetapi salah seorang dari yang menyertai dia mengulurkan tangannya menghunus pedang sehingga putuslah telinganya. Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya.